Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sertifikat keahlian dan sertifikat profesional. Anggota dari kelompok 8, saya sendiri, Muhammad Rizky dengan NIM 18 19 10 20 10 60. Yang kedua, Erista Triana Putri, NIM 18 19 10 20 10 40. Dan Muhammad Barok Arkam 18 19 10 20 11 20. Baik, yang pertama sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian juga dikenal dengan sertifikat keahlian kerja. Hal tersebut memiliki arti sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi tenaga ahli, bidang kontraktor atau konsultan. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat diantaranya ahli utama, ahli media, dan ahli muda. Baik, selanjutnya untuk sertifikasi keahlian di bidang IT. Teknologi saat ini sangat pesat perkembangannya. Hampir semua dari bidang memakai teknologi yang berbasis komputer. Untuk itu, kita sebagai orang-orang yang bekerja di ruang lingkup IT haruslah meningkatkan profesionalisme agar profesi kita tidak diambil dan dikuasai oleh orang-orang yang bukan dari dasar orang IT. Berikut adalah lembaga-lembaga sertifikasi nasional di bidang IT. Yang pertama ada LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika. Terdapat dua jenis sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Telematika. Yang pertama Certificate of Competence and Certificate of Attainment. Yang kedua Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Berikut merupakan contoh-contoh sertifikat nasional. Terdapat dua jenis sertifikat yang diterbitkan oleh LSP Telematika. Pada contoh yang pertama yaitu Certificate of Competence. Sertifikat ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Certificate of Competence atau sertifikat kompetensi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Di sini contohnya merupakan sertifikasi kompetensi junior web programmer. Untuk contoh sertifikat yang kedua yaitu Certificate of Attainment. Sertifikasi ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Selanjutnya untuk contoh-contoh lembaga sertifikasi internasional. Yang pertama terdapat World Organization of Webmaster. Adalah asosiasi nirlaba profesional yang berdedikasi untuk mendukung individu dan organisasi yang membuat, mengelola, atau memasarkan situs web. Australian Computer Society atau ACS adalah asosiasi yang diakui untuk teknologi informasi dan komunikasi profesional, menarik keanggotaan yang besar dan aktif dari semua tingkatan industri ICT. Berikut merupakan contoh sertifikat internasional. Yang pertama ada Java. Bahasa pemrograman Java mulai merebut pasar yang dulunya diisi oleh bahasa-bahasa seperti COBOL, Visual Basic, C, System atau 390 Assembler, dan Smalltalk. Tentunya hal ini diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga profesional yang menguasai bahasa pemrograman Java. Di sini terdapat gambar yang dikeluarkan oleh Java, sertifikat yang dikeluarkan oleh Java. Kemudian yang selanjutnya ada sertifikat Microsoft.NET.
Untuk para developer, ada 2 jenis sertifikat yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai pengakuan atas keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan. Microsoft.NET yaitu ada Microsoft Certification Application Developer atau MCAD dan Microsoft Certified Solution Developer atau MCSD. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arista Triana Putri. Sertifikat keahlian dokter hewan. Sertifikasi kompetensi dokter hewan adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan. Setiap dokter hewan Indonesia wajib memiliki sertifikat kompetensi dokter hewan. Berikutnya, pengurus PDHI menggunakan payung hukum untuk menerbitkan sertifikat kompetensi dan registrasi dokter hewan Indonesia adalah yang pertama, UU nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, PP nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sedangkan pelaksanaan penerbitan sertifikat kompetensi dokter hewan Indonesia oleh PDHI berpedoman kepada UU nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan pada 1 pasal 1 ayat 29, kedua pasal 71 dan pasal 72, ketiga Pemertan nomor 2 garing Pemertan garing OT titik 140 garing 1 garing 2010 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner. Dan ini merupakan gambar sertifikasi keahlian dokter hewan. Kemudian sertifikat profesional. Sertifikasi profesional kadang hanya disebut dengan sertifikasi atau kualifikasi saja. Adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU atau Continuing Education Unit. Yang pertama, sertifikasi kompetensi profesi guru. Menurut PPRI nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidikan adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Barok. Baik, adapun hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Yang pertama, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Nomor 4, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2005 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. Nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Yang keenam,
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Berikutnya, nomor 7, Fatwa Garing Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor I.UM.01.02/253. Yang ke-8, pedoman sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk lembaga pendidikan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Berikutnya, lembaga sertifikasi profesi guru, yaitu ada 2. Yang pertama, P4TK dan LP3TK. P4TK yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk LP3TK, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berikutnya, yaitu contoh sertifikat kompetensi profesi guru sebagai sertifikat pendidik. Untuk sertifikasi profesi yang kedua yaitu profesi dokter gigi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pengertian sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Menurut penjelasan pasal 29 ayat 3 huruf D, sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Dalam hal ini, sertifikat kompetensi untuk dokter gigi dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia atau KDGI. Dalam pedoman ini yang diatur adalah pemberian sertifikat kompetensi untuk dokter gigi. Tidak termasuk di dalamnya pemberian sertifikat kompetensi untuk dokter gigi spesialis. Berikutnya, yaitu cara memperoleh sertifikat kompetensi dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama, sertifikat kompetensi bagi dokter gigi, jalur uji kompetensi sesuai dengan bagan. Yang pertama, mendaftar uji kompetensi secara online di www.kdgi.or.id. Lalu, mengambil kartu peserta dan membayar di FKG atau PSKG tempat uji yang dipilih. Kemudian, uji kompetensi teori dan praktek di FKG atau PSKG tempat uji. Kemudian, pengumuman kelulusan diumumkan di www.kdgi.or.id. Lalu, pengajuan Serkom di FKG atau PSKG tempat uji. Kemudian, penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium. Lalu, Serkum diambil di FKG atau PSKG beserta petunjuk pembayaran STR. Lalu pengurusan STR online di www.kki.go.id. Berikutnya, sertifikat kompetensi bagi dokter gigi jalur pendidikan dan pelatihan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan dengan tata cara mendaftar e-sertifikasi di www.pdgi.or.id. Kemudian login sebagai anggota PDGI, pembaharuan data anggota secara online, lalu tekan tombol SKP dan melakukan sinkronasi EP3KGB. Kemudian input nomor barcode tiap sertifikat dan input tipe kegiatan. Lalu klik input manual untuk memasukkan sertifikat EP3KGB. Setelah SKP lengkap minimal 30 SKP, maka klik ajukan, lalu verifikasi oleh PDGI cabang. Kemudian tanda terima pengurusan sertifikat kompetensi dan penerbitan kompetensi oleh kolegium
Sertifikat kompetensi diterima melalui POS dan pengurusan STR secara online di www.kki.go.id. Berikutnya, cara memperoleh sertifikat kompetensi dapat ditempuh dengan 3 cara tadi. Yang ketiga yaitu sertifikat kompetensi bagi dokter gigi dengan jalur administratif dengan cara menyiapkan berkas berupa surat permohonan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh dokter pengaju. Yang kedua, sertifikat kompetensi asli, fotokopi surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilegalisir pejabat berwenang, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk warga negara Indonesia yang dilegalisir pejabat berwenang, bukti transfer biaya pembuatan sertifikat kompetensi seharga 100.000 ke rekening tersebut. Kemudian mengirimkan berkas ke Kolegium Dokter Gigi HDGI lantai 4, Gedung Pengurusan Besar PDGI Jalan Hutan Kayu Raya nomor 4, Jakarta Timur. Sertifikat kompetensi akan dikirim lewat pos dengan masa berlaku 5 tahun. Berikutnya, yaitu contoh sertifikasi kompetensi profesi dokter sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, untuk seseorang mendapatkan sertifikat profesionalisme diperlukan adanya sertifikat keahlian pada bidang-bidang tertentu dalam profesi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.